kita lanjut lagi berbincang dengan dua sosok leader yang sangat memotivasi saya nih. Tadi jeda sebentar karena memang waktunya buka puasa ya. Alhamdulillah puasa semua. Sebenarnya saya masih penasaran, masih banyak yang ingin saya tanyakan perihal histori tentang perjuangan kepribadian dari Mas Ardi Rasawi dan Mas Adi Akan. Tadi kita terpaut oleh waktu, ini nanti waktunya tidak cukup. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, untuk masuk ke visi dan misi. Visi dan misi dalam organisasi tentunya pasti ada visi dan misi. Untuk Ibnu sendiri, jujur saya pribadi memang tidak tahu sama sekali soal Ibnu. Untuk visi misi dari Ibnu sendiri itu apa, dan maksudnya program-program Ibnu itu apa, kegiatan itu apa saja? Terkait dengan visi dan misi daripada Ibnu Kabupaten Purworejo ataupun secara menyeluruh ya, memang ada apa namanya, ada panduan atau ada visinya memang. Ada visinya, namun dalam menerapkan dari visi itu kan memang dari segi misi itu kan beda-beda kan. Itu tergantung bagaimana kita dalam membranding, mengemas supaya dalam tercapainya visi dan misi ini juga menarik kayak gitu. Untuk visinya itu kalau di Ibnu itu terwujudnya pelajar yang berakhlakul karimah, yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kurang lebihnya seperti itulah. Ya, yang jelas Ibnu itu visinya tidak akan pernah bertolak belakang dengan apa yang hari ini menjadi pedoman bagi negara kita. Katakan kita tidak bertolak belakang dengan Pancasila, kita tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan katakan ada Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya lah. Itu pasti kita tidak akan bertolak belakang, dalam artian kita tidak akan melawan arus itu. Kita tetap acuannya, panduannya tetap. Kalau berbicara tentang nasionalisme itu menjadi acuan kita. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana hari ini kita di Nahdlatul Ulama, ya bukan dan tidak lain. Hari ini kan ada makalah Hubul Waton Minal Iman, membela tanah air sebagian daripada iman. Dan hari ini kalau kita porsinya pelajar, ya bagaimana hari ini kontribusi pelajar di wilayah Purworejo untuk masyarakat secara luas. Jadi kita berharap adanya organisasi Ibnu IPPNU ini betul-betul menjadi sebuah organisasi yang bisa bermanfaat bagi kalangan pelajar, memberikan wadah, memberikan sesuatu hal yang mungkin tidak didapatkan pelajar di ranah pelajar. Dan yang perlu di bangku sekolah. Ya mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan di sekolahan, namun tidak sekonkret apa yang didapatkan di Ibnu. Kalau Ibnu itu kan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling bawah itu caranya diajarkan di situlah, mulai dari teori kemudian prakteknya seperti apa, itu di Ibnu IPPNU dilatih sedemikian rupa. Itu kaitannya dengan visi dan misi. Kemudian hari ini yang menjadi yang hari ini sedang kita bangun, bagaimana kaderisasi di Kabupaten Purworejo Ibnu IPPNU itu bisa masuk di seluruh pelosok-pelosok di Kabupaten Purworejo. Jadi hari ini mulai Ibnu IPPNU itu di Kabupaten Purworejo itu kurang lebih ranting ataupun desa yang hari ini sudah ada Ibnu dan IPPNU itu kurang lebih sekitar 50-an itu ada hari ini. Katakan di Mbuno ada 10, ya lebih lah ya, kalau 50 itu lebih. Nah, kemudian juga kita bagaimana sih menerapkan dalam kaderisasi ini supaya betul-betul kaderisasi kita itu tepat sasaran. Jangan sampai dong kita sebagai, katakan hari ini saya mahasiswa dengan bahasa-bahasa yang kadang intelek dan lain sebagainya lah, ngomong ke paradigma, kemudian rekonsiliasi dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali hal yang kayak gitu. Namun itu akan sangat tidak etis, akan sangat tidak tepat, tidak relevan ketika itu disampaikan kepada teman-teman yang belum mengenal tentang kosakata itu.
kalau hari ini kita berbicara kepada teman-teman yang ada di ranting yang ranahnya masih SMP, ya kita gunakan dong bahasa yang bagi mereka itu bahasanya nopo nggih yang mereka paham, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang sulit, tapi mereka paham dengan apa yang ingin kita berikan kepada mereka, kurang lebihnya ya gitu Mas. Kemudian untuk memang tadi dari visi misinya kan untuk membentuk pelajar yang berakhlakul karimah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk buktinya, maksudnya untuk buktinya ini ada tidak, maksudnya untuk riset, untuk ada dari mungkin sebelum masuk ke Ibnu, sebelum adanya Ibnu ke ranting-ranting, dampaknya dampaknya itu seperti apa? Dampaknya yang pertama ini akan banyak sekali cerita, mungkin kalau mau diceritakan di sini beberapa saja. untuk bisa menjadi Ya yang jelas ada dampak positif yang bisa didapatkan atau diberikan oleh Ibnu terhadap hari ini. Mungkin di ranting-ranting itu akan sedikit banyak ada dampaknya. Salah satunya membentuk para pelajar ataupun para anak-anak yang masih dalam ranah pelajar ini, bagaimana mereka bisa berpikir secara positif, berpikir secara tepat, jangan gegabah dalam melakukan sesuatu hal. Termasuk hari ini munculnya ataupun adanya Ibnu di ranting-ranting itu juga mengurangi tingkat kenakalan remaja ataupun pelajar di wilayah-wilayah. Itu yang paling penting. Itu yang paling mengurangi tingkat kenakalan itu paling penting. Ya banyak lah Mas. Yang tadinya mungkin satu contoh ada di salah satu wilayah A, itu anak itu dulu karena lingkungannya memang lingkungan yang cukup ekstrim, tidak jauh dari alkohol dan lain sebagainya. Namun ketika sudah kenal, sudah masuk di Ibnu dan IPP, Ibnu IPPNU, mengikuti kegiatan kaderisasi di Ibnu dan IPPNU, ya hari ini dampaknya anak tersebut, saya nggak tahu lah lebih konkretnya, kan saya nggak 24 jam mengawasi dia juga. Itu hari ini sepengetahuan saya dan sepengakuan dia, itu hari ini dia sudah betul-betul bersih dari hal-hal yang sedemikian rupa. Itu contohnya, betul bahwasanya Ibnu itu adalah hari ini menjadi lingkungan yang positif bagi mereka, dan lingkungan itu betul-betul mempengaruhi kepribadian daripada anak tersebut. Kalau mereka berkumpul dengan lingkungan yang positif, dia akan ikut dengan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya ketika berkumpul dengan yang negatif, ya yang kurang baik ataupun yang sama sekali tidak baik, ya dia juga akan ikut ke situ, karena memang taraf dari pemikiran mereka masih ikut-ikutan saja. Berarti yang paling penting ini selain ada pondok pesantren yang memang itu bisa mengcover untuk anak-anak lebih bisa membentuk akhlak. Ya. Sebenarnya juga ada Ibnu yang membentengi lebih dini berarti. Ya. Ketika ada dari orang tua yang memang backgroundnya tidak ke pesantren, itu nanti di backup oleh Ibnu. Anak-anak remaja-remaja yang kurang didikan dari orang tua, itu bisa di backup oleh Ibnu gitu ya. Karena faktornya kan banyak sekali Mas. Hari ini katakan satu, pengawasan orang tua itu jadi faktor utama. Yang kedua, hari ini sekolah-sekolah itu kan hari ini katakan musuh daripada kita itu sudah mulai masuk ke ranah sekolah. Kalau Ibnu tidak ada sejak dini, bahkan katakan dulu ketua umum PBNU itu bahwasanya pondasi dari Nahdlatul Ulama itu ada di pelajar, yaitu diserahkan kepada Ibnu, kaderisasi dan lain sebagainya. Jadi ya kita tarungnya itu sudah bukan tentang banyak kuantitas, tapi hari ini kita tarungnya secara kualitas. Kalau kita mau bertarung, ya tarungnya ideologi. Kalau di sekolah kan itu sudah sering kali banyak, mungkin pada waktu itu ada Hizbut Tahrir Indonesia, katakan yang hari ini menjadi organisasi masyarakat yang sudah terlarang di Indonesia. Itu kan pernah masuk di kalangan sekolah-sekolahan itu ada gitu. Dan peran daripada itu ya supaya membentengi hal-hal yang sedemikian rupa, supaya tidak terjadi para pelajar-pelajar yang nanti akan tumbuh menjadi seorang yang radikal dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melebar ke RSP nih Mas. Tadi visi misi dari Ibnu memang dibilang berat, memang berat karena memang dari awal lebih ke luas, jangkauan luas. Untuk RSP sendiri kan memang
lingkupnya santri. Nah, itu visi misinya seperti apa untuk santri, khususnya santri Purworejo kan gitu. Kalau kita berbicara tentang visi misi itu harus persis selaras dengan apa yang ditulis, karena itu nanti masuknya ADART kalau nggak salah. Dan di sini ketika saya ditanya apa visi dan misi, saya tidak bisa menjelaskan karena pertama saya nggak hafal, saya nggak pernah menghafalkan hal seperti itu, nggak pernah saya hafalkan. Cuma yang jelas mungkin secara terjemah ataupun secara penjelasan dari visi misi RSP adalah santri itu jangan pernah digarisbawahi orangnya yang seperti itu. Contoh secara fisik, secara fashion, pejian, sarungan, macis, nyekel desbet, hanya itu tok. Jangan sampai kita yang menjadi santri berperilaku seperti itu, mereka yang menjadi santri hanya bisa seperti itu. Artinya santri itu opo wae iso opo wae. Jadi memang untuk tuntutan zaman sekarang kita harus adaptasi. Kita santri harus bisa menjadi apapun. Background boleh santri tapi kualitas kita ketika sudah selesai menjadi santri kita bisa menjadi apapun. Nah, seperti itu. Kemudian niki Mas Abdillah, kan yang saya tahu jadi kan memang untuk akademisnya kan dari tadi MTS di Anawi Berjan, terus panjenengan ke Al-Falah Ploso, Kediri, kemudian panjenengan menjadi mahasiswa di STAIU. Itu pengaruh tidak sih sebenarnya untuk kembali tadi lagi untuk anak sekarang untuk belajar, untuk sekolah itu sudah mungkin sedikit tidak tertarik untuk sekolah gitu loh. Untuk akademis. Apakah itu penting untuk masa depan kita, terus apakah berguna untuk panjenengan sekarang yang menjadi pimpinan di IPNU menyikapi hal-hal yang paradigma yang terjadi sekarang ini ada pengaruh tidak sih untuk akademis? Untuk pengaruh terhadap akademis tentu ada ya. Sekali lagi IPNU juga berbicara bahwasanya pendidikan itu penting. Bukan berarti sampai nggak usah sekolah, ilmuwan aja berpasti itu saja sudah cukup. Enggak. Tetap akademis, pendidikan itu memang penting. Cuma hari ini ya juga harus diimbangi dengan, karena tidak semua pelajaran di dunia pendidikan ataupun formal sekolah-sekolah itu ada yang tidak semua yang sampean dapatkan di lembaga-lembaga ataupun pendidikan itu sudah semua sampean dapatkan. Namun masih banyak sekali hal yang belum sampean dapatkan, kalian belum dapatkan, yang mungkin itu bisa didapatkan lewat organisasi ya, semacam kayak IPNU, mungkin RSP dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tadi Mas Ajid bilang ada ada ADART dan lain sebagainya. IPNU pun juga punya. Ada PDPRT, ada PPOA gitu. PDPRT itu peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Kalau PPOA itu PPOA itu bahasanya peraturan pembekalan ataupun saya juga kurang hafal. Pokoknya itu urusannya bekal bagi teman-teman untuk berorganisasi dan administrasi gitu. Itu kalau di IPNU kayak gitu lah. Terus kaitannya tadi pengaruh di akademis, hari ini sekali lagi di IPNU itu banyak sekali hal yang bisa didapatkan. Relasi itu termasuk hal yang didapatkan, yang tidak didapatkan di sekolahan. Hari ini pun beasiswa juga lewat organisasi itu banyak bisa didapatkan. Jadi tidak hanya lewat sekolah. Itu ada bahasanya bahasanya ya, sekali lagi tidak semua kamu sudah dapatkan pendidikan di lembaga formal, namun banyak sekali masih hal-hal yang perlu sampean dapatkan yang itu tidak ada di sekolahan dan itu hanya ada di organisasi. Itu hari ini ada. Kalau untuk program IPNU itu sebenarnya sudah berjalan apa sih? Untuk program, apa ada program bulanan atau kegiatan dengan IPNU yang mungkin sudah berjalan itu sebenarnya apa sih? Program di IPNU itu banyak Mas, dan hari ini ya berjalan semua gitu. Katakan hari ini wakil satu saja itu namanya wakil pengembangan organisasi. PPOA saya ingat, pedoman peraturan organisasi dan
administrasi ya gitu. Nanti tiba saya banyak ya. Ketua apa? Cuma kan kadang cuma blank ya gitu. Saya sambil ingat-ingat ini. Nah, untuk programnya Wakil 1 itu ada pengembangan organisasi, bagaimana organisasi ini ke depan bisa tertata lebih baik lagi, mulai dari administrasi dan lain sebagainya. Itu katakan kita upgrading pembekalan pengurus, kemudian juga nanti kaitannya ada konferansap, ada pelantikan dan lain sebagainya, itu bagian daripada Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 2 fokusnya terhadap kaderisasi. Itu bagaimana supaya melebarkan sayap, kaitannya dengan tadi adanya Makesta di seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo, itu supaya semua bisa masuk, ataupun kaderisasi ataupun IPNU PPNU itu betul bisa merambah ke seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo, itu tugas kaderisasi. Kemudian yang ketiga ada Jarpesma, jaringan pondok pesantren dan ma'arif, itu ada. Gitu. Jadi jangan salah bahwa saya di IPNU itu hanya pelajar. Di IPNU itu kategori pelajar itu ya santri itu pelajar, ya orang yang hari ini kuliah juga masih pelajar. Tidak hanya tentang anak yang hari ini masih sekolah, namun selama dia masih belajar maka dia dikategorikan pelajar. Santri ya banyak, santri yang hari ini di IPNU dan IPPNU itu banyak, dari berbagai pondok pesantren itu banyak di IPNU IPPNU. Itu hari ini diwadahi dengan Jarpesma. Jarpesma ini nanti menghandle bagaimana pendidikan ma'arif ataupun sekolah-sekolah non ma'arif, kemudian pondok-pondok pesantren. Itu di Maron ada salah satu komisariat pondok pesantren. Nurul Mutakin apa ada ya? Kayaknya itu ada. Nah, kemudian merambah ke wakil keempat itu ada dakwah. Jadi dakwah kita lewat media sosial dan lain sebagainya lah. Banyak media-media bagaimana hari ini kita mengemas, membranding supaya betul-betul ini bisa menarik di mata pelajar di Kabupaten Purworejo. Kemudian ada seni budaya dan olahraga. Teman-teman di PPNU juga olahraga, Mas. Ada futsalan, ada voli, ada sepak bola dan lain sebagainya. Bahkan hari ini merambah ke e-sport. Ada e-sport. E-sport itu ya mungkin hari ini ada Mobile Legends dan lain sebagainya lah. Itu Free Fire dan PUBG apa itu lah. Kemudian setelah seni budaya dan olahraga itu nanti wakil 6 ada Jarkom Info. Bagaimana kan hari ini media sosial juga penting kan untuk bagaimana apa ya, kan dakwah hari ini kan tidak cukup secara door to door ataupun cara ketemu langsung. Kita Apalagi semenjak pandemi kan apa ya, offline, betul. gitu kan. Apalagi semenjak pandemi ini kan kita keterbatasan lah, bukan waktu saja, namun kita memang tidak boleh untuk berkerumun sedemikian rupa. Makanya hari ini kita harus bisa memanfaatkan media sosial menjadi salah satu sarana bagi kita untuk dakwah. Itu kalau program-programnya banyak sekali, dan ya ini berharaplah, memohon doa dan restu. Insya Allah dalam waktu-waktu dekat ini Kabupaten Purworejo mau pelantikan PJ Ibu Kabupaten Purworejo masa hikmat 2022 sampai 2024. Berarti ini masa jenengan sudah hampir ini. Ya belum. Belum. Ini malah baru mulai. Baru. Mau pelantikan ya. Iya, mau pelantikan. Kemudian untuk RSP sendiri Mas Aksi, ini RSP sebenarnya kegiatannya apa untuk RSP? Sudah berjalan apa? Kemudian mungkin ke depan punya gagasan apa untuk RSP? Coba disampaikan. Oke, pertama kegiatan itu ada yang namanya kegiatan jangka pendek, ada juga kegiatan jangka panjang. Kegiatan jangka pendek kita ya jelas namanya santri itu tolabul ilmi, sehingga kita setiap 1 bulan sekali, biasanya di RSP itu selapanan, kita selapanan taklim kitab Fathul Qorib dengan sistem kita keliling antar pondok. Jadi A ke B ya seperti itu. Mendatangi mendatangi. Tujuannya kenapa kok kita seperti itu, supaya apa namanya ya, kita itu juru merasa pede. Nuwun sewune umpamane ada pondok yang di situ masih minoritas, dari jumlah santrinya masih minoritas, mereka itu harus bisa eksis sepede pondok-pondok yang sudah mayoritas. Jadi di situ salah satu tujuan adanya RSP adalah tidak membedakan antara pondok satu dan pondok yang lainnya, baik yang masih mondok ataupun yang sudah mutaqarrijin.
seperti itu. Berarti untuk keanggotaan RSP yang masuk dalam RSP itu bukan hanya santri yang masih di pondok, Iya, betul. tapi alumni pun itu Iya, boleh iya, boleh iya, mengikuti. boleh. Dan memang sudah ada. Alhamdulillah ada. Oh, iya. Ada. Salah satu ya yang saat ini sudah terjaring di Pondok Sotiang, ada teman saya sendiri dari Bulus juga ada yang masuk. Ini kemudian melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sedikit ada tantangan untuk era sekarang apa tidak sih untuk ilmu sendiri dan RSP, tantangan yang mungkin menjadi pertimbangan dari panjenengan. Oh ini zaman sekarang tantangannya seperti ini. Ada apa tidak Mas Abdillah? Ya tentu kalau berbicara tentang tantangan pasti ada. Setiap masa itu pasti ada tantangannya. Dan hari ini kan memang tantangan kita itu ya bagaimana hari ini kita bisa membentengi ataupun mewadahi teman-teman supaya tidak terambil oleh golongan-golongan yang mungkin berbeda haluan dengan kita. Apalagi aset kita, berbicara tentang Nahdlatul Ulama itu merupakan ormas terbesar kan. Juga kita asetnya luar biasa banyaknya, dan itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita mampu enggak untuk membentengi, mewadahi bagi teman-teman itu supaya aset kita betul-betul terjaga. Ya lewat tadi bagaimana kita mengadakan kegiatan-kegiatan kaderisasi, kemudian pembekalan pengurus, ada selapan dan lain sebagainya lah. Banyak sekali hal-hal yang hari ini menjadi tantangan, dan terlebih hari ini juga tantangannya bagaimana dengan di era globalisasi sedemikian rupa, dan hari ini kan kita masuki katanya hari ini viral itu generasi Z kayak gitu. Seperti apa itu generasi? Iya, itu nanti bisa itu menarik gitu. Tapi kalau berbicara Gen Z ya itu nanti besok buat tema Gen Z itu bisa lebih diobrolkan. Jadi satu episode sendiri. Iya, jadi episode sendiri. Nah hari ini betul-betul bagaimana sih kita bisa memaksimalkan para pelajar-pelajar ini supaya mereka lebih bijak dalam melangkah, berbijak dalam menggunakan media sosial, terus kemudian kita sebagai katakan kalau tadi RSP bahwasanya kalau berguru itu juga harus tahu sanadnya harus jelas. Itu juga di Ibnu PPNU juga selalu mewanti-wanti, selalu memberikan arahan yang kayak gitu. Jangan sampai kita mengambil suatu hal yang tidak jelas asal usulnya, sanadnya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah pada intinya ini tantangan di Ibnu PPNU itu semakin ke depan pasti akan semakin berat dengan berbagai banyak hal-hal baru yang hari ini sudah mulai muncul, dan harus bisa betul-betul bijak lah dalam mengomentari terhadap sesuatu hal yang baru. Jangan asal-asalan ini ada suatu hal yang baru kemudian tanpa kita kaji, tanpa kita telaah lebih dahulu manfaat dan madorotnya tiba-tiba kita ikut. Itu harus betul-betul. Bahkan di Ibnu PPNU hal-hal sekecil apapun yang baru itu kita selalu untuk mendiskusikan ini kira-kira relevan enggak, ini baik enggak, dampaknya kepada para pelajar-pelajar baik enggak dan lain sebagainya. Jadi memang dituntut untuk memberikan edukasi kepada halayak umum, khususnya untuk pelajar, tidak gegabah. Ketika ada informasi apapun tidak dimakan mentah-mentah. Kita kaji dulu, kita diskusikan dulu gitu. Betul. Kemudian untuk RSP tantangannya apa ini untuk RSP sendiri yang memang relatif baru organisasinya, pastinya kan banyak sekali tantangannya. Ini seperti apa, Mas? Bahasanya tantangan itu kita kan harus melawan dengan tantangan ya. Tapi RSP tidak memaknai itu sebagai tantangan. Kami berusaha untuk justru bersahabat dengan ya legalitas. Nah, ya seperti itu, kita justru bersahabat. Jadi ketika kita sudah bersahabat dengan masalah, kita menyelesaikan separuh dari masalah itu. Seperti itu. Contoh. Tantangan sekarang itu adalah kita mau mencari sumber hukum ya, karena kita santri. Kita mau mencari sumber hukum, umpamanya nih contoh ini kan mau hari raya. Sebenarnya zakat dengan uang itu boleh nggak sih? Nah begitu ya. Itu kalau kita tidak pandai-pandai dalam mencari sumber informasi, itu yang ada malah dari kaum minhum. Nah itu kan tantangan. Secara normalnya kan itu tantangan.
tapi kami tidak menjadikan itu tantangan. Kita bersahabat saja. Terbukti dengan adanya channel YouTube RSP. Monggo teman-teman yang belum tahu channel YouTube RSP bisa di-subscribe, itu RSP online namanya. Nah, kita bersahabat dengan media, berarti ini ranah media, kita bersahabat. Kita membuatlah channel YouTube untuk ya bersahabat dengan mereka, dalam tanda kutip, monggo terjemahkan sendiri-sendiri seperti itu. Terus yang menjadi poin penting mungkin juga Mas Ibnu itu poin penting adalah sekarang itu sudah wayahe kita menjadi eksekutor, jangan hanya sebagai komentator. Jadi contoh kita mau sholat subuh ya di salah satu masjid, di situ contoh saya ada dan Mas Gila, ini beda keyakinan. Terus jenengan Mas Gila, enggak jenengan Mas Aji, jenengan itu kan komentator seperti itu. Kita sudah tidak seperti itu, kita harus menjadi eksekutor. Kalau hanya menjadi komentator itu yang ada malah nanti contoh subuhan saya ngimami dengan Mas Dila, saya nggak kunut, Mas Dila kunut, ngomentari biar baik nanti Dedi nggak kunut, padahal tadi sebelumnya sudah ditawari monggo. Itu mindset komentator itu harus dirubah menjadi mindset eksekutor. Kemudian mungkin ini yang terakhir nih, karena kita keterbatasan waktu. Dari lembaga IPNU sendiri, ketika adanya muncul organisasi baru yang berupa RSP ini, tanggapannya seperti apa? Dan kemudian nanti disambung lagi sedikit harapan untuk tentunya untuk pelajar-pelajar, rekan-rekan pelajar, adik-adik kita yang mereka memang butuh arahan. Mungkin gimana sih caranya untuk menjadi IPNU itu bagaimana? Apakah semua orang bisa masuk IPNU? Begitu juga nanti RSP seperti itu. Untuk bagaimana tanggapan terhadap RSP, hari ini saya mewakili Ibu Kabupaten Poso akan sangat bersyukur hari ini munculnya RSP. Semoga munculnya RSP ini memberikan sebuah kemanfaatan, memberikan sebuah kemaslahatan. Khususnya hari ini kan RSP mewadahi para santri-santri. Semoga dengan adanya RSP ini betul-betul santri di Kabupaten Poso itu bisa bersatu dengan berjuang bersama-sama tanpa pernah membawa label saya dari mana dan lain sebagainya. Bangga terhadap itu oke lah, tapi hari ini ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kita mempunyai tantangan di masyarakat yang sedemikian rupa. Kalau kita hari ini individualisme berbicara tentang ayo aku mau iki ya, itu akan sangat terasa berat. Dan adanya RSP ini menjadikan sebuah solusi kan, bahwasanya menjadikan sebuah wadah sampai itu berjuang di masyarakat tidak sendirian. Banyak teman-teman santri yang lain ketika ada problematika sedemikian rupa tidak bisa sampai pecahkan, bisa sharing-sharing di RSP, kemudian kita telah bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Dan tadi sebenarnya tak tambah tadi, dan lebih baik lagi kalau hari ini tadi kan pondok-pondok pesantren katakan yang minoritas itu akan lebih gayeng dan sangar lagi RSP ketika munculnya RSP di pondok-pondok pesantren yang katakan minoritas, bisa menjadikan pondok itu menjadi yang ramai, banyak santrinya, yang pokok dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Mengeksplor itu kan kadang memang pondok katakan yang minoritas itu kan kadang memang informasi yang di luar, informasi bahwasanya di sini ada pondok pesantren itu tidak terekspor di luar gitu loh. Dan munculnya RSP ini ya harus bisa memberitahukan bahwasanya ini loh ada pondok keren di sini, sampai mondok di sini dan lain sebagainya, sampai bisa tolabul ilmi di pondok ini dan lain sebagainya. Itu kan RSP bisa menjembatani menjadi wadah. Ya pokoknya hari ini ya saya bersyukur dan besar harapan ya RSP bisa tumbuh, bisa menjadi organisasi yang ke depan bermanfaat, yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah kemudian bagi teman-teman, kalau hari ini saya berbicara tentang IPNU, bagi teman-teman yang mungkin belum masuk di IPNU dan IPPNU, bingung bagaimana caranya masuk di IPNU dan IPPNU, ya di masing-masing kecamatan hari ini sudah ada pimpinan anak cabang. Silahkan untuk bertanya, tidak usah malu-malu. IPNU IPPNU tidak pernah melihat apa background sampean mau mondok, sampean tidak mondok, ataupun sampean katakan nakal ataupun sama sekali tidak pernah nakal,
ya semua bisa masuk di IPNU dan IPPNU. Untuk usia itu usia 12-13 tahun sampai 27 itu masa di IPNU. Ya selama masih umur segitu dan statusnya masih katakan masih belajar, masih pelajar, ya, bisa untuk bergabung di IPNU dan IPPN. Di luar itu nanti ada organisasi sendiri ya, di luar 27 nanti Ada ansor gitu. Terus tanggapan dari Mas Haji? Ini nanggapi apa ini? Pesan kesan. Oh, oke. Apa tanggapannya terhadap ini? Apa sih? Diminta tanggapan dari Yang jelas kalau IPNU itu adalah organisasi resmi ya, organisasi resmi yang mana naungannya itu jelas di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Badan otonom. nah tepatnya seperti itu. Jadi sudah tidak apa ya, tidak sepantasnya kita itu mengomentari IPNU. Yang ada kita itu meminta doa restu kepada IPNU, khususnya Mas Abdillah Syafi'i yang saat ini menjabat sebagai ketua. Nah, kita mohon doa restu sekaligus dukungannya seperti itu. Selanjutnya terkait RSP tadi sudah disampaikan cara masuk ke IPNU dan sebagainya. Kita RSP itu gimana ya? Mau dikatakan membuka pendaftaran ya tidak mau dikatakan menutup pendaftaran itu tidak. Yang jelas RSP itu sendiri adalah wadah untuk santri. Tanpa jenengan daftar pun, tanpa jenengan pernah ikut kegiatan RSP pun, bagi kami jenengan adalah bagian dari kami. Jenengan sudah menjadi keluarga besar kami. Contoh, kita RSP ada acara ziarah ke makam aulia. Sebelum kita keliling antar pondok itu toh, musyawarah, kita pasti ziarah dulu ke mas saya. Contoh pondok mana gitu kan ada pendirinya. Nah kita ziarah, Maron. Contoh Maron. Kan di situ makam Bazem, kita ziarah dulu ke makam Bazem. Nah Solotiyah juga Bazem kita ziarah dulu, dan di situ kita selalu mendoakan semoga santri Purworejo tetap solid, tetap kompak tanpa adanya pilah memilih A, B, C latar belakang masing-masing. Artinya tanpa jenengan pendaftaran pun di RSP, insya Allah bagi kami jenengan adalah bagian dari keluarga besar kami. Seperti itu. Jadi kesimpulan inti pada episode kali ini memang pentingnya berorganisasi gitu. Betul. Mau nggak, entah itu mau jenengan ikut IPNU atau yang santri RSP dan lain sebagainya, yang pokok organisasi itu punya misi yang sesuai dengan ajaran kita Nahdlatul Ulama. Itu monggo, karena bagi orang-orang yang tidak berorganisasi itu kadang mempunyai mindset yang suka nyeleneh sendiri. Kadang kegabutan mereka tidak terarah sehingga dialihkan ke hal-hal yang negatif. Makanya ada di sini ada badan, lembaga-lembaga organisasi yang tepat untuk anda yang suka gabut, Anda bingung mau ngapain, monggo masuk ke IPNU, masuk ke RSP. Siapa tahu dapat jodoh. Tambah sedikit. Berbicara tentang RSP ini, kalau ini hanya guyonan ya. Mas Abdillah yang sosoknya begitu keren, penyampaian bahasanya begitu sangat, beliau santri. Atau maksudnya RSP toh? RSP juga. Sesepuh kita, Muntasar PBNU. Nah, sekarang menjabat sebagai apa? Wakil presiden, beliau santri enggak? Nah, berarti kan ya bangga diterjemahkan sendiri. Jadi intinya itulah monggo sampean tetap harus berorganisasi, karena kita kembali lagi kita manusia sosial, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada ulur tangan dari saudara kita. Mungkin itu untuk episode kali ini. Mungkin Mas, saya tak kasih pesan dulu kepada teman-teman IPNU. Mungkin pesan saya hari ini bagi para pengurus-pengurus ataupun anggota-anggota dan kader-kader di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, hari ini lakukanlah yang terbaik, untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu saja. Tetap semangat berjuang, karena jika kalian menganggap hari itu merasa berat, berarti jangan orang yang hebat. Karena hari yang berat untuk orang yang hebat. Tetap belajar, berjuang dan bertakwa. Terima kasih sekali ini untuk Mas Abdillah Syafi'i, Mas Haji. Beliau adalah dua sosok yang sangat menginspirasi untuk kalian semua. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa ke episode RSP yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share dan komen ke saudara-saudara kalian semua untuk bisa menyalurkan informasi ini ke halayak umum. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.